Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. PC yang dimana PC sejuta umat lah. Menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super yang bertemakan full putih semua yang ada di sini. Meskipun GPU-nya berwarna hitam, power supply juga hitam, tapi ya nggak masalah. Tapi ya tampil elegan lah, bukan yang RGB seperti penampakan yang ada di sini. Satu paket PC di harga hampir di 6 juta. Apakah ini worth it atau tidak? Harga komponen pada turun-turunnya, jadi ya wajar sih untuk saat ini. Harga di bawah 6 juta mendapatkan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super second yang rekomend untuk saat ini lah. Dan atau bisa dibilang ini adalah GPU Lord Cashbang daripada yang dulu GTX 750 Ti, tapi kalau sekarang 1660 Super second kurang lebihnya seperti itu. Dan juga di sini part-partnya semuanya baru kecuali GPU-nya aja. Dan seperti biasa, sebelum saya jelaskan apa saja spek yang ada di sini serta mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini saya tuh menggunakan Core i3 Gen 12100F yang try. Kalau yang box itu agak mahal ya, di atas 1 jutaan, tapi kalau yang ini yang try di harga 900.000 udah lebih dari cukup dan juga kencang lah. 4 core 8 thread yang dimana untuk gaming zaman sekarang masih bisa menyimbangi lah dengan GPU yang tinggi maupun menengah. Di harga terjangkau ini paling worth it untuk tahun 2025 awal. Dan selanjutnya saya menggunakan motherboard dari Q610 G611 seri yang ada di sini di harga 870.000. Ini juga paling murah juga lah. Harga di bawah 1 juta, tapi ada banyak fitur dari segi debug LED-nya serta support 2M.2 juga di bagian bawah sini. Dan apalagi garansinya yaitu aman dari Q Indonesia. Kalau rusak ganti baru di 3 tahun sih kalau nggak salah mobilnya ini. Paling worth it di harga termurah kalau misalnya pengen mencari part yang terjangkau lah. Ini salah satu mobilnya dari Q. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM dari Venom RX 2x8GB 16GB di kecepatan 3200 dan juga penampakannya di bagian dalam sini. Dia tuh polosan ya, tanpa ada heatsink sama sekali di bagian bodinya, nggak masalah untuk yang itu. Dan juga ini di harga terjangkau cuma di 400.000 untuk RAM-nya 2x8GB 16GB, udah lebih dari cukup juga mencari harga yang terjangkau. Tapi garansinya dia itu lifetime dari Asia Raya untuk ini. Dan lanjut saya tuh menggunakan GPU GTX 1660 Super mereknya dari Gainward, dual fan, ada backplate-nya, membutuhkan 8 pin power. Dari dulu sampai sekarang saya tuh menggunakan Gainward terus lah, karena stoknya memang ada itu dan juga tampilannya sangat bagus, yang dimana ada backplate di bagian atas supaya lebih cantik lah dari segi tampilannya. Di harga 1,8 juta untuk yang ini, yang dimana untuk gaming zaman sekarang udah lebih dari cukup juga, seperti di pengujian nanti di akhir video untuk itu. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan CPU cooler dari NC3 brandnya FSP di harga 170.000 atau 180.000 yang juga penampakannya di bagian dalam sini. Tapi fan saya ganti dengan fan casing karena requestan dari usernya fan berwarna full putih semua, jadi saya ganti aja sih untuk yang ini. Dan juga suhunya dingin atau tidak lihat aja nanti di akhir video untuk suhunya. Dan juga menggunakan tipe 12 cm untuk heatsinknya. Kalau kebanyakan tersebut di bawah 200.000, rata-rata menggunakan tipe 9 cm maupun 10 cm, tapi kalau ini di 12 cm ini rekomend. Dan selanjutnya saya menggunakan SSD NVMe dari Adata, serinya Adata Legend 710 yang 1 tera ya, bukan yang 512 GB. Jadi untuk mengisi Windows beberapa game yang banyak masih bisa lah untuk ini. Dan juga ini requestan dari usernya pengen yang banyak untuk storage-nya, jadi saya kasih ini aja sih untuk yang 1 tera. Di harga terjangkau juga cuma di 700.000-an, tidak sampai 800.000 lah. Dan juga udah ada heatsinknya juga di bagian dalam sini. Meskipun saya tambah heatsink juga tambahan yang harga 10.000-an, yang dimana baru ada promo, akhirnya saya free heatsink tambahan untuk NVMe supaya lebih dingin performanya. Dan selanjutnya saya menggunakan power supply dari First Player ACK 550W 80+W di harga 520.000, garansinya di 5 tahun. Ini bagus sih. Dan juga penampakannya di bagian samping sini berwarna hitam. Apakah sanggup atau tidak untuk mengangkat Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super second? Jawabannya ya bisa lah, karena full load-nya tidak sampai di 300W, jadi aman-aman aja sih menggunakan ini power supply-nya dari First Player. Dan apalagi di harga terjangkau juga cuma di 500.000-an. Tapi kalau yang mencari lebih bagus bisa lah mencari 80+ bros, biasanya di harga 600.000-an juga untuk yang itu. Dan lanjut saya tuh menggunakan ini casing dari Secotep RAM di berwarna putih di harga 350-340 lah harganya. Beda toko beda harga, jadi harganya variatif untuk yang itu tergantung daerah kalian. Dan juga ini berwarna full putih tipenya MATX, belum ada free fan sama sekali, nggak masalah sih. Dan tampilan di bagian depan sini jadi flat putih semua, ada logo Secotep-nya di bagian depan. Di harga terjangkau ini pun juga udah bagus dari segi casingnya.
Dan yang terakhir saya menambahkan fan ada 5 fan dari RX7 di bagian depan 2, atas 2, di bagian belakang 1 untuk sirkulasi udara supaya lebih bagus lah, dan juga penampakannya supaya lebih cakep full semua. Meskipun di bagian bawah sini juga masih bisa lah, tapi memang segini aja udah lebih dari cukup untuk sirkulasi udara. Dan tampilannya berwarna putih elegan. Kurang lebihnya seperti itu untuk semua part yang telah saya sebutkan satu persatu. Apakah ini rekomen atau tidak? Harga di hampir 6 juta mendapatkan Core Dragon 12 dan juga GTX 1860 Super second. Untuk gaming dan juga editing, rendering, ini paling worth it di harga terjangkau. Itu aja, lanjut ke tes gaming dan juga yang lainnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi pengujian kristal Dismark untuk mengecek kecepatan ada Data Legend 710 yang dimana membacanya mendapatkan di 3268 dan juga menulisnya di 1993. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website yaitu up to-nya 2400 per 1800, dan kalau kita bandingkan dia itu melebihi semua, bisa dibilang ini bagus. Dan lanjut ke HW monitor menggunakan FSP NC3 untuk membandingkan Core Dragon 12 yang dimana minimalnya mendapatkan di 36 derajat dan juga maksimalnya di 60 derajat. Keduanya ini dingin semua. Untuk minimalnya cuma diem aja di desktop tidak ngapa-ngapain, dia untuk paling bawah cuma di 30-an, dan apalagi ini maksimalnya saya tes di Genebench dan dia mentok paling tinggi cuma mentok di 60 derajat, terbilang ini dingin. Dan lanjut ke gaming, yang pertama Assassin's Creed Valhalla, settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 70 fps. Bisa dibilang ini settingan paling aman untuk bermain gamenya ini. Di settingan high bisa mendapatkan di atas 60 fps, bisa dibilang ini lancar. Lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia itu mendapatkan di 203 fps. Ini pun juga lancar jaya. Gamenya ya ringan sih, jadi ya wajar ya. Bisa tembus di atas 200an fps, dan apalagi di settingan rata kanan di gamenya Tom Clancy Rainbow Six Siege. Dan lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia tuh mendapatkan di 75 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan rata kanan bisa mendapatkan di atas 60 fps di gamenya Shadow of the Tomb Raider. Dan lanjut ke Counter Strike 2, settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan di 174 fps. Ini pun juga lancar jaya. Gamenya sih ya terbilang ringan ya untuk yang ini CS2. Jadi di settingan rata kanan bisa tembus di atas 150 fps di gamenya ini. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan di 152 fps. Ini pun juga lancar jaya, mendapatkan di atas 150 fps. Ini pun juga bisa dibilang gamenya ringan juga di game Dota 2. Jadi ya wajar, settingan rata kanan bisa tembus di atas 100an. Lanjut ke Black Myth Wukong, settingan 1080p dan juga settingan low, dia tuh mendapatkan di 94 fps. Bisa dibilang ini masih aman-aman aja, meskipun di settingan rata kiri. Dan juga ini pun gamenya berat, jadi ya wajar sih. Dan kalau misal di settingan medium, dia tuh mendapatkan di 55 fps. Jadi bebas untuk kalian, bisa di settingan low atau bisa di settingan medium untuk bermain gamenya ini, Black Myth Wukong. Lanjut ke dayanya. Untuk yang ada di sini, minimalnya mendapatkan di 62 watt. Terbilang ini agak tinggi sedikit ya, di atas 60-an kecil. Yang dimana standarnya irit di bawah 50 atau 50 lebih sedikit lah. Dan juga ini pengujiannya cuma di aja di desktop kita ngapa-ngapain, yang mentok paling bawah di 62 watt. Dan apalagi ini maksimal yang mendapatkan di 231 watt. Jadi bisa dibilang ini aman-aman aja, cuma di 200an lebih sedikit, atau lebih tepatnya di bawah 250 watt. Dan juga ini pengujiannya saya tes di gaming, dan dia mentok paling tinggi di 231 watt. Dan apalagi menggunakan power supply 550 watt udah lebih dari cukup untuk yang ada di sini. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulannya. Untuk yang ada di sini di harga hampir di 6 juta, apakah ini rekomen atau tidak? Kalau menurutku terbilang ini masih bagus, yang dimana menggunakan Core Dragon 12 dan juga GTX 1660 Super, meskipun dia itu second ya.
Jadi ya wajar harganya di bawah 6 juta. Dengan performa bagus untuk gaming maupun editing udah lebih dari cukup. Dan apalagi tampilannya berwarna full putih semua, meskipun ada berwarna hitam-hitamnya di bagian MOBO, RAM, GPU, power supply, itu pun nggak masalah, yang penting tampil elegan. Kalau misalnya pengen lebih murah, bisalah menggunakan storage di 512 GB, mungkin bisa di 5,5 juta lah untuk yang ini, supaya lebih hemat. Dan semua listnya ada di sini, dan juga semua linknya ada di deskripsi, silahkan beli aja. Jika lebih minat untuk part-part yang ada di sini semua, menggunakan Core i3 Gen 12, dan juga GTX 1660 Super Second. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD, gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mau rakit PC tinggal DM aja. Terima kasih sudah nonton.